Kabur, 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 kabur. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, Kabur, nggak bisa. kabur. Iya om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalifah Raditya Akbar di kelas 9G. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil. Perkenalkan nama saya Muhammad Nazil Arha. Perkenalkan nama saya Rasya Yuda Bramajaya. Materi IPS kelas 9 mengenai Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Masa Orde Lama 1945 sampai 1966. Kepemimpinan dipimpin Presiden Soekarno. Karakteristik politik terbagi menjadi masa revolusi fisik, demokrasi parlementer liberal yang tidak stabil, dan demokrasi pemimpin. Karakteristik ekonomi terjadi inflasi tinggi, produksi rendah, dan nasionalisasi perusahaan asing. Peristiwa penting Konferensi Asia Afrika 1955, Pemilu 1955, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Akhir masa kritis ekonomi, pemberontakan G30 SPKI, dan terbitnya Super Semar 1966. 2. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Kepemimpinan dipimpin Presiden Soeharto. Karakteristik politik: sistem sentralistik, stabilitas, keamanan, duifungsi ABRI, dan penyeragaman ideologi. Karakteristik ekonomi: pembangunan berencana melalui pelita, rencana pembangunan 5 tahun, swasembada pangan, dan penanaman modal asing. Dampak pembangunan infrastruktur masih dan peningkatan kesejahteraan. Namun marak korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN. Akhir masa krisis moneter 1997, gerakan mahasiswa, dan mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1900. 3. Masa reformasi 1998 hingga sekarang. Tujuannya mengatasi krisis, menata ulang struktur negara, dan memberantas KKN. Karakteristik politik: demokratisasi, kebebasan pers, pembatasan masa jabatan presiden, dan otonomi daerah yang luas. Peristiwa atau kebijakan: amandemen UUD 1945, penghapusan duifungsi ABRI, dan pemilihan umum langsung. Presiden era awal reformasi: 1. B.J. Habibie, 2. Abdurrahman Wahid, 3. Megawati Soekarno Putri. Pembangunan adalah sebuah usaha terencana untuk mendorong perkembangan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Nah, kalau dalam lingkup negara, pembangunan tersebut disebut pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan nasional dirancang oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional. Nah, pembangunan di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 3 masa. Pembangunan pada masa Orde Lama, pembangunan pada masa Orde Baru, pembangunan pada A. Pemberontakan di Indonesia pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekitar tahun 1966. Pada kala itu, keamanan Indonesia masih belum stabil karena adanya konflik internal dan eksternal. Selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden dijabat oleh Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta sampai tahun 1956. Ada 10 Perdana Menteri yang pernah menjabat di era ini. Demokrasi liberal yaitu Sultan Syahrir 14 November 1945 sampai 3 Juli 1947. Amir Syarifuddin 3 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948. Muhammad Hatta 29 Januari 1948 sampai 6 September 1950. Muhammad Nasir 6 September 1950 sampai 21 April 1951.
Sukiman Wirjosanjojo 26 April 1951 sampai 1 April 1952. Wilopo 1 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Ali Sastro Amijojo 1 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Ali Sastro Amijojo 2 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Juanda Kartawijaya 9 April 1957 sampai 9 Juli 1959. Soekarno 9 Juli 1959 sampai 25 Juli. Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. Adnan Kapaugani. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.